Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi toString function di Kotlin. Sebelumnya kan kita tahu kalau misalnya bikin objek atau bikin kelas itu udah pasti anak turunan dari any. Di any itu ada sebuah function yang namanya toString. Nah, buat apa sih function toString itu? Function toString itu adalah function yang digunakan untuk memberitahu representasi string dari sebuah objek. Saat kita melakukan print line sebuah objek, sebenarnya function toString akan dipanggil. Standarnya function toString akan mengembalikan representasi kode unik dari objek tersebut. Jadi sebelumnya kita kan ketika print sebuah objek keluarnya nama kelasnya diikuti dengan unique objek gitu ya. Maka sebenarnya itu kayak identitas objeknya tersebut. Nah, kita bisa mengoverride function toString jika ingin merubah representasi dari string pada objek yang kita mau. Jadi teman-teman semuanya saat bikin contohnya kelas car di sini ya, di sini walaupun di sini nggak extend kelas any, teman-teman bisa ngelakuin override kelas function toString. Di sini ya balikannya string, teman-teman bebas ngelakuin return value apapun di sini. Oke. Kita coba praktekkan, contohnya saya punya car di sini ya. Ini terlalu panjang sih, kelas car. Coba kelas yang sederhana aja. User. Misalnya di sini saya akan bikin sebuah override function yang namanya toString. Jadi saya cukup override. Ini udah ada autocomplete-nya. Saya tinggal pilih toString, enter, hasilnya seperti ini. Di sini contohnya saya tinggal return user with username sama dengan username. Nah, seperti ini. Di sini kita coba toString main file user sama dengan user echo passwordnya rahasia, lalu kita print line. Teman-teman bisa ngelakuin user titik toString, tapi nggak perlu eksplisit sebenarnya. Teman-teman bisa langsung print line toString doang. Nah, ini secara otomatis dia akan manggil si function toString. Jadi teman-teman nggak perlu manual ngetik titik toString, itu nggak perlu. Kalau tidak percaya kita coba running. Nah, hasilnya lihat, user with username echo. Nah, kalau misalnya kita ini saya komen ya, kasih komen, kita coba running ulang. Nah, hasilnya akan keluar toString bawaan dari objek any, kelas any-nya ya. Jadi biasanya kayak gini. Di sini package, di sini kelasnya, add, di sini unicode dari kode unik dari si objeknya. Ini nggak harus seperti ini ya. Kalau teman-teman running ulang, dia akan berubah-ubah terus. Seperti itu. Jadi kalau saya punya dua, ini 1, 2, ini objeknya beda-beda. Jadi bukan berarti kalau user dia akan selalu sama ininya, ini selalu beda, lihat. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini beda. Oke, kalau misalnya teman-teman uncomment lagi ini, maka kita bisa lihat hasilnya menjadi function toString yang kita ubah. Nah, jadi seperti itu kegunaan function toString. Ya, teman-teman bisa ngerubah representasi string dari objek yang teman-teman buat. Next, kita akan bahas tentang equals function.